Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin membahas mengenai tahap pengisiran akuntansi perbankan yang beranggotakan Yulisa Dwi Apriliani Tias, NIM 2002-106009, Afrida Jiresa Nurjanah, NIM 2002-106011, dan Steli Aulia Tifananta, NIM 2002-106016. Yang akan kita bahas yakni ada pencatatan ke dalam buku jurnal, seperti pengertian, fungsi, keuntungan, sistematika pencatatan, dan bentuk jurnal umum. 2, ada posting ke dalam buku besar. Ada pengertian buku besar, fungsi, bentuknya, penggolongan akun, dan ada prosedur posting ke buku besar. Yang terakhir ada menyusun neraca saldo. Ada pengertiannya, manfaat, bentuk, dan prosedur. Yang pertama, pencatatan di dalam buku jurnal. Jurnal itu adalah proses pencatatan pertama dalam siklus akuntansi setelah analisis transaksi. Jurnal merupakan dasar untuk memposting transaksi ke buku besar. Bentuk yang umum dari jurnal adalah jurnal umum atau general jurnal yang mencatat segala jenis transaksi yang terjadi. Fungsi jurnal yaitu fungsi mencatat, fungsi historis, fungsi analisis, fungsi instruktif, dan fungsi informatif. Keuntungannya jurnal yakni dapat mengetahui akun yang didebit dan yang dikredit lengkap dengan besaran nilainya masing-masing serta keterangan penting lainnya yang tidak dicatat di dalamnya. 2, memberikan gambaran lengkap dan menyeluruh tentang semua transaksi keuangan yang sudah dilakukan oleh perusahaan dari waktu ke waktu sehingga perkembangannya dapat diketahui. Dan yang ketiga, terdapat data berupa catatan dalam satu buku bahkan satu lembar untuk mengoreksi apabila terdapat kesalahan dalam menganalisis akibat transaksi keuangan atau dalam mencatat akibat surat transaksi keuangan ke dalam buku jurnal. Untuk sistematika pencatatannya ada cash basis, di mana pencatatan transaksi keuangan dilakukan saat transaksi keuangan yang bersangkutan telah diselesaikan secara tunai. Accrual basis, pencatatan transaksi dilakukan saat terjadinya transaksi yang bersangkutan terlepas apakah transaksi tersebut telah diselesaikan secara tunai atau belum. Contohnya, Bank ABC memperoleh pendapatan dari bunga bank selama bulan Desember 2017 sebesar 5 juta. Dari jumlah tersebut diterima sebesar 2.500.000. Sisanya diterima pada bulan Januari 2018. Untuk cash basisnya, pendapatan bunga bulan Desember 2017 dicatat sebesar 2.500.000 dan aktual basisnya pendapatan bunga 2017 dicatat sebesar 5 juta. Untuk bentuk jurnal umum, format jurnal umum yakni ada tanggal, ada keterangan ref, jumlah, yakni debit dan kredit. Contohnya akuntansi pada bank dan akuntansi pada perusahaan jasa. Contoh akuntansi bank. Yang pertama ada tanggal 5 Maret 2017, bank menerima simpanan dari nasabah berupa deposito senilai 50 juta. Tanggal 6, terjadi pencairan kredit kepada nasabah sebesar 20 juta. Tanggal 7 Maret, nasabah Andi menarik tabungan senilai 4 juta. Dan tanggal 15 Maret, bank menerima pendapatan bunga sebesar 500.000. Nah, untuk jurnalnya, tanggal 5 Maret 2017, kas sebesar 50 juta di debit dan deposito 50 juta di kredit, keterangannya penerimaan deposito. Tanggal 6, kredit yang diberikan sebesar 20 juta di debit dan kas 20 juta di kredit, keterangannya pencairan pinjaman. Tanggal 7, tabungan 4 juta pada debit dan kas 4 juta pada kredit. Tanggal 15 Maret 2017, kas 500.000 di debit dan pendapatan bunga 500.000 di kredit yang menghasilkan 124.500.000. Adapun contoh akuntansi perusahaan jasa, Nyonya Ayu membuka usaha jahit dengan nama Jahit Plus Tailor. Transaksi yang terjadi selama bulan Januari 2017, tanggal 1 Januari menyetor uang sebesar 1 juta. 2 Januari membeli mesin jahit dari toko maju secara kredit sebesar 300.000.
secara tunai. Tanggal 5 Januari membayar sewa tempat 100.000 untuk 1 bulan. Tanggal 7 Januari membeli peralatan jahit 500.000 dan perlengkapan jahit 200.000 secara kredit. Tanggal 9 melakukan utang wesel 750.000. Tanggal 14 Januari menyelesaikan pesanan jahitan dengan nilai 450.000 yang dibayarkan secara tunai. Tanggal 15 membayar gaji karyawan 150.000. Tanggal 20 menerima pembayaran jasa dengan rincian 250.000 dibayar secara tunai dan 300.000 dibayarkan kemudian. Tanggal 22 membayar utang sebesar 200.000. Tanggal 25 membayar biaya listrik 75.000. Tanggal 29 Januari menerima pembayaran 150.000 dari hasil menyelesaikan jasa tanggal 20 Januari. Tanggal 30 Januari, Nyonya Ayu mengambil uang untuk keperluan pribadi 100.000 dan tanggal 31 Januari membayar beban bunga sebesar 7.500. Untuk jurnalnya seperti ini, yakni tanggal 1, kas 1 juta di debit, modal 1 juta di kredit. Tanggal 2, peralatan 300.000 di debit dan kas 300.000 di kredit. Tanggal 5, beban sewa 100.000 di debit, kas 100.000 di kredit. Tanggal 7, peralatan 500.000 di debit dan perlengkapan 200.000 di debit. Utang usaha menghasilkan 700.000 di kredit. Tanggal 9, kas 750.000 di debit, utang wesel 750.000 di kredit. Tanggal 14, kas 450.000 di debit, penghasilan jasa 450.000 di kredit. Tanggal 15, beban gaji 150.000 di debit dan kas 150.000 di kredit. Tanggal 20, kas 250.000 di debit, piutang usaha 300.000 di kredit, menghasilkan penghasilan jasa yakni 550.000 di kredit. Tanggal 22, utang 200.000 di debit dan kas 200.000 di kredit. Tanggal 25, beban listrik 75.000 di debit dan kas 75.000 di kredit. Tanggal 29, kas 150.000 di debit dan piutang 150.000 di kredit. Tanggal 30, pref 100.000 di debit dan kas 100.000 di kredit. Tanggal 31, beban bunga 7.500 di debit dan kas 7.500 di kredit. Yang B ada posting ke dalam buku jurnal. B. Posting ke dalam buku besar. Buku besar atau general ledger adalah buku yang berisi kumpulan akun-akun bank. Sering disebut sebagai rekening atau perkiraan akun-akun yang terdapat dalam neraca disebut sebagai akun terbuka atau akun real. Nah, ini ada proses pencatatan transaksi ke dalam buku besar. Ada transaksi, buktinya, kemudian kita jurnal, dan kita posting ke dalam buku besar. Buku besar yakni menyediakan informasi tentang aset, ekuitas, kewajiban, beban, dan pendapatan. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh Mbak Yurisa. Untuk selanjutnya yaitu bentuk akun. Akun bentuk yang pertama akun bentuk 2 kolom yang terdiri dari tanggal, keterangan, ref, debit, tanggal, keterangan, ref, kredit. Yang kedua, akun bentuk 3 kolom yang terdiri dari tanggal, keterangan, ref, debit, kredit, dan saldo. Yang ketiga, akun bentuk 4 kolom yang terdiri dari tanggal, keterangan, ref, debit, kredit, saldo yang terdiri dari debit dan kredit. Penggolongan akun ke dalam buku besar. Akun yang pertama akun nominal, terdiri dari pendapatan yang dibagi lagi menjadi pendapatan operasional dan pendapatan lain-lain. Yang kedua, akun nominal beban, yang terdiri dari beban operasional dan beban lain-lain. Yang kedua, akun real, terdiri dari harta yang memiliki akun harta lancar, harta investasi, harta tetap berwujud, harta tetap tidak berwujud, dan harta lain-lain. Yang kedua, utang atau kewajiban yang terdiri dari kewajiban lancar, kewajiban jangka panjang, dan kewajiban lain-lain. Yang ketiga, modal.
Selanjutnya, prosedur posting ke dalam buku besar. Yang pertama, buatlah buku besar sesuai dengan petunjuk yang dikehendaki bank. Yang kedua, berilah nama akun pada buku besar, posisi di tengah sesuai dengan akun yang ada pada buku jurnal. Yang ketiga, beri nomor akun pada buku besar sesuai dengan klasifikasinya. Yang keempat, masukkan tanggal transaksi yang tertera di buku jurnal ke kolom tanggal untuk masing-masing akun. Yang kelima, masukkan jumlah rupiah, baik yang di debit maupun yang di kredit, ke masing-masing akun sesuai dengan debit dan kreditnya. Yang keenam, masukkan nomor halaman yang ada di buku jurnal ke kolom ref masing-masing akun. Yang ketujuh, masukkan nomor-nomor akun di kolom referensi atau ref pada buku jurnal. Angka terakhir ini digunakan untuk menandai bahwa jurnal sudah benar-benar diposting ke dalam buku besar. Contoh untuk buku besar bank. Diketahui transaksi sebagai berikut. Tanggal 5 Maret 2017, bank menerima simpanan dari nasabah berupa deposito sebesar 50 juta. Yang kedua, tanggal 6 Maret 2017 terjadi pencairan kredit kepada nasabah sebesar 20 juta. Yang ketiga, tanggal 7 Maret 2017, nasabah Andi menarik tabungan senilai 4 juta. Tanggal 15 Maret 2017, bank menerima pendapatan bunga sebesar 500.000. Berdasarkan transaksi di atas, jurnalnya dibuat sebagai berikut. Tanggal 5, kas sebesar 50 juta pada debit, deposito sebesar 50 juta pada kredit. Ini merupakan penerimaan deposito. Yang tanggal 6, kredit yang diberikan sebesar 20 juta pada debit, kas sebesar 20 juta pada kredit, yaitu pencairan pinjaman. Tanggal 7, tabungan sebesar 4 juta pada debit, kas sebesar 4 juta pada kredit. Tanggal 15, kas 500.000 pada debit, pendapatan 500.000 pada kredit. Maka jumlah debit dan kredit balance yaitu sebesar 124.500.000. Berdasarkan jurnal tersebut, maka dapat diposting ke dalam buku besar sebagai berikut. Tanggal 5 penerimaan deposito sebesar 50 juta pada debit, maka jumlah saldonya 50 juta. Tanggal 6 pencairan pinjaman sebesar 20 juta pada kredit, maka jumlah saldo sebesar 30 juta. Tanggal 7 penarikan tabungan nasabah sebesar 4 juta pada kredit, maka jumlah saldo sebesar 26 juta. Tanggal 15 penerimaan bunga sebesar 500.000 dengan saldo 26.500.000. Untuk kredit tanggal 6 pencairan pinjaman sebesar 20 juta pada debit, maka jumlah saldonya 20 juta. Deposito tanggal 5 penyetoran deposito sebesar 50 juta pada kredit, maka saldonya sebesar 50 juta. Untuk tabungan tanggal 7 penarikan tabungan 4 juta pada debit, maka saldo sebesar 4 juta. Pendapatan bunga tanggal 15 penerimaan bunga 500.000 pada kredit, maka jumlah saldo sebesar 500.000. Contoh untuk perusahaan jasa dari jurnal umum usaha jahit Nyonya Ayu, maka dapat diposting ke dalam buku besar seperti berikut ini. Jurnal umum. Tanggal 1 Januari, kas pada debit sebesar 1 juta, kas modal pada kredit sebesar 1 juta. Tanggal 2, peralatan salon sebesar 300.000 pada debit, kas 300.000 pada kredit. Tanggal 5 Januari, beban sewa sebesar 100.000 pada debit, kas sebesar 100.000 pada kredit. Tanggal 7, peralatan jahit sebesar 500.000 pada debit, perlengkapan jahit sebesar 200.000 pada debit, maka utang sebesar 700.000 pada kredit. Tanggal 9 Januari, kas sebesar 750.000 pada debit, utang wesel 750.000 pada kredit. Tanggal 14, kas sebesar 450.000 pada debit, penghasilan jasa 450.000 pada kredit. Tanggal 15, beban gaji sebesar 150.000 pada debit, kas sebesar 150.000 pada kredit. Tanggal 20, kas sebesar 250.000, utang usaha sebesar 300.000
pada debit, maka penghasilan jasa sebesar 550.000 pada kredit. Jurnal umum tanggal 22 Januari, utang sebesar 200.000 pada debit, kas sebesar 200.000 pada kredit. Tanggal 25 Januari, beban listrik 75.000 pada debit, kas sebesar 75.000 pada kredit. Tanggal 29, kas sebesar 150.000 pada debit, piutang sebesar 150.000 pada kredit. Tanggal 30 Januari, pengambilan prive sebesar 100.000 pada debit, kas sebesar 100.000 pada kredit. Tanggal 31 Januari, beban bunga 7.500 pada debit, kas sebesar 7.500 pada kredit. Kas tanggal 1 bulan 1 setoran Nyonya Ayu sebesar 1 juta. Tanggal 9 bulan 1 utang Wesel sebesar 750.000 pada debit. Tanggal 14 penghasilan jasa 450.000 pada debit. Tanggal 20 penghasilan jasa 250.000 pada debit. Tanggal 29 piutang usaha 150.000 pada debit. Tanggal 2 bulan 1 peralatan salon sebesar 300.000 pada kredit, beban sewa sebesar 100.000 pada kredit. Tanggal 15 beban gaji 150.000 pada kredit. Tanggal 22 angsur utang sebesar 200.000 pada kredit. Tanggal 25 beban listrik sebesar 75.000 pada kredit. Tanggal 30 prive sebesar 100.000 pada kredit. Tanggal 31 beban bunga sebesar 7.500 pada kredit. Untuk modal, tanggal 1 bulan 1 setoran Nyonya Ayu sebesar 1 juta pada kredit. Peralatan jahit, tanggal 2 bulan 1 beli tunai sebesar 300.000 pada debit. Tanggal 7 bulan 1 beli kredit 500.000 pada debit. Untuk selanjutnya akan diteruskan oleh Mbak Steli. Baik, untuk selanjutnya, beban sewa dengan nomor akun 504, tanggal 5, keterangannya beban Januari, pada debit sebesar 100.000. Untuk selanjutnya, perlengkapan jahit dengan nomor akun 107, tanggal 7, yaitu beli kredit sebesar 200.000 pada debit, utang dengan nomor akun 301, yaitu angsur, pada debit 200.000 dan peralatan dan perlengkapan pada kredit sebesar 700.000. Utang Wesel nomor akun 303 dengan utang di bank sebesar 750.000 pada kredit. Penghasilan jasa nomor akun 601 hasil merias pada kredit sebesar 450.000 dan hasil merias pada tanggal 20 yaitu 550.000 pada kredit. Beban gaji dengan nomor akun 501 yaitu beban Januari pada debit sebesar 150.000, piutang usaha nomor akun 102 dengan keterangan penghasilan jasa sebesar 300.000 pada debit dan diangsur pada kredit sebesar 150.000. Beban listrik nomor akun 503 dengan keterangan beban Januari sebesar 75.000 pada debit. Prive nomor akun 404, yaitu ambil kas sebesar 100.000 pada debit. Beban bunga nomor akun 508, keterangan kas pada debit sebesar 7.500. Selanjutnya menyusun neraca saldo. Pengertian neraca saldo merupakan selisih antara jumlah sisi debit dengan jumlah sisi kredit. Neraca saldo adalah daftar dari saldo-saldo akun di buku besar. Neraca saldo biasanya disebut trial balance, disiapkan pada akhir setiap periode. Formulir neraca saldo berbentuk kolom-kolom yang terdiri dari kolom nomor akun, kolom nama akun, kolom debit, dan kolom kredit. Neraca saldo disiapkan berdasarkan pada informasi saldo akun di buku besar. Manfaat penyusunan neraca saldo ada dua, yaitu menunjukkan ringkasan akun-akun buku besar sehingga dapat menjadi sumber informasi yang benar untuk menyusun laporan laba rugi, perubahan ekuitas, dan neraca.
Yang kedua, melakukan pengujian keseimbangan jumlah debit dan kredit ke dalam buku besar dan ketepatan perhitungannya dalam pembukuan selama tahun berjalan. Bentuk neraca saldo, bahwa informasi saldo untuk setiap akun bisa dilihat pada saldo masing-masing akun di buku besar. Jika buku besar berbentuk stafel, maka informasi saldo bisa diketahui secara langsung. Namun bila akun buku besar berbentuk T atau skontro, maka informasi saldo bisa diketahui setelah dilakukan perhitungan saldo untuk setiap akun. Next, Mbak. Selanjutnya, prosedur penyusunan neraca saldo. Prosedur penyiapan neraca saldo akun-akun buku besar tergantung pada bentuk akun di buku besar. Jika akun buku besar menggunakan bentuk stafel, saldo setiap akun dapat diketahui setiap saat, sehingga neraca saldo dapat disusun dengan mengutip jumlah saldo yang telah tersedia pada setiap akun. Jika akun buku besar menggunakan bentuk skontro atau bentuk akun T, maka saldo setiap akun harus dihitung terlebih dahulu. Langkah-langkah untuk memindahkan saldo dari buku besar. Yang pertama, menjumlahkan kolom debit atau kolom kredit yang mempunyai dis atau lebih pendebitan atau pengkreditan. Untuk akun yang hanya memiliki satu pengkreditan atau pendebitan, tidak perlu dilakukan penjumlahan. Selanjutnya, menghitung selisih antara jumlah debit dengan jumlah kredit untuk menghitung terjadinya saldo debit atau saldo kredit. Memindahkan masing-masing saldo debit atau saldo kredit ke kolom debit atau kredit yang ada di neraca saldo. Prosedur penyiapan neraca saldo dengan menggunakan bentuk skontro yang diuraikan di atas bisa dijelaskan dalam ilustrasi. Nah, contoh penyusunan neraca saldo. Tanggal 5 Maret 2017, bank menerima simpanan nasabah berupa deposito sebesar 50 juta. Tanggal 6 Maret 2017 terjadi pencairan kredit kepada nasabah sebesar 20 juta. Tanggal 7 Maret 2017, nasabah Andi menarik tabungan sebesar 4 juta, dan tanggal 15 Maret 2017, bank menerima pendapatan bunga 500.000. Nah, untuk jurnalnya sendiri, tanggal 5 Maret 2017, kas pada debit sebesar 50 juta dan deposito pada kredit 50 juta dengan keterangan penerima deposit. Tanggal 6 Maret, kredit yang diberikan pada debit 20 juta dan kas pada kredit 20 juta dengan keterangan pencairan pinjaman. Tanggal 7 Maret 2017, tabungan pada debit sebesar 4 juta dan kas pada kredit sebesar 4 juta. Tanggal 15 Maret, kas pada debit sebesar 500.000 dan pendapatan bunga pada kredit sebesar 500.000, sehingga antara debit dan kredit balance dengan total 124.500.000. Berdasarkan jurnal tersebut, maka dapat diposting ke dalam buku besar sebagai berikut. Untuk buku besar yang pertama yaitu kas, keterangan penerimaan deposito pada debit sebesar 50 juta dan pada debit sebesar 50 juta, sehingga saldonya 50 juta. Untuk pencairan pinjaman pada kredit sebesar 20 juta, sehingga saldo 50 juta dikurangi dengan 20 juta menghasilkan 30 juta. Untuk penarikan tabungan nasabah sebesar 4 juta pada kredit, maka sisa saldonya 26 juta. Dan untuk penerimaan bunga sebesar 500.000 pada debit, untuk total saldonya 26.500.000. Untuk selanjutnya kredit dengan keterangan pencairan pinjaman pada debit 20 juta, sehingga saldonya 20 juta. Selanjutnya deposito, keterangan penyetoran deposito, kredit 50 juta, saldo 50 juta. Tabungan, keterangan penarikan tabungan pada debit sebesar 4 juta. Selanjutnya pendapatan bunga, keterangan penerimaan bunga pada kredit 500.000. Berdasarkan data pada jurnal dan buku besar, maka dapat disusun ke dalam neraca saldo sebagai berikut. Bank ABC untuk neraca saldo, nama akun kas pada debit 26.500.000, pinjaman 20 juta, tabungan 4 juta pada debit. Untuk deposit, kredit 50 juta, dan pendapatan bunga pada kredit 500.000. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.